Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bu Dewi. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang sudut antara dua vektor. Nah, jadi sudut antara dua vektor ini materi setelah perkalian skalar dua vektor ya. Jadi dua materi itu sebenarnya saling berkesinambungan. Oke. Misal ada dua vektor ya, dua vektor A dan vektor B. Nah, untuk mencari sudutnya itu bisa kita cari dengan cos theta, itu vektor A dikali vektor B, kemudian per panjangnya vektor A dikali panjangnya vektor B. Jadi rumus ini didapat sebenarnya dari perkalian skalar dua vektor kemarin ya. Jadi kalau perkalian dua vektor, misal ada vektor A dikalikan vektor B, itu kan mencarinya dengan panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B ya, kemudian dikalikan cos theta. Nah, jadi sebenarnya untuk yang rumus ini itu juga didapat dari pertemuan sebelumnya ini. Jadi perkalian skalar dua vektor itu berkesinambungan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk yang pertama ini tadi kan cos theta itu sama dengan vektor A dikali vektor B per panjangnya vektor A dikali panjangnya vektor B. Kemudian bisa diuraikan lagi dengan perkalian skalar itu kan berarti kita mengalihkan dua vektor yang sejenis. Jadi misal nanti ada 3 komponen ya, jadi itu bisa kita cari dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 per, nah ini yang bawah itu kan sama aja kita mencari panjangnya ya, panjang vektor A dikalikan panjang vektor B, hanya kita uraikan terlebih dahulu. Jadi nanti Ibu jelaskan untuk A1 nya yang mana, B1 nya yang mana, itu nanti ketika kita bahas soal ya. Nah, kemudian untuk mencari tetanya berarti kita pakai arc cos atau cos pangkat min 1. Jadi nanti kalian bisa memakai kalkulator, langsung saja pakai cos min 1 gitu, dan diketikkan nilai yang mau kita cari sudutnya itu nilainya berapa. Oke, langsung saja ke contoh soal. Misal di situ ada vektor A dan vektor B ya. Diketahui vektor A itu 2 vektor I min 2 vektor J ditambah vektor K. Kemudian vektor B nya 2 vektor I ditambah 3 vektor J ditambah 6 vektor K. Nah, kalian disuruh menentukan besar sudutnya itu berapa yang dibentuk antara vektor A dan B nya. Misal kita mau pakai cara yang pertama dulu ya. Tadi kan ada 3 ya. 3 langkah, kita mau pakai yang pertama dulu. Berarti kita harus cari panjangnya, panjang dari vektor masing-masing vektornya. Jadi kita cari dulu panjangnya vektor A. Masih ingat ya cara mencari panjang vektor? Jadi tinggal kita kuadratkan semua komponennya dan kita jumlahkan, dan jangan lupa di akar. Jadi di situ untuk panjang vektor A 2 dikuadratkan ditambah min 2 dikuadratkan ditambah itu ya 1, karena di situ kan hanya K, jadi sama aja 1K ini ya. Nah, itu dijumlahkan semua dan diakar, ternyata hasilnya 3. Kemudian kita cari juga panjangnya vektor B. Oke, panjang vektor B ya kita kuadratkan semua ini ya. 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 6-nya juga dikuadratkan. Hasilnya akar 49 yaitu 7. Nah, setelah itu kita cari juga hasil kali skalarnya. Jadi vektor A dikalikan vektor B. Nah, ini ya. Insya Allah juga masih ingat ya. Jadi nanti I dikalikan vektor I. Jadi 2 dikali 2, kemudian min 2 dikali 3, dan 1 dikalikan 6. Didapatlah hasilnya 4. Nah, setelah ini kita udah punya panjang vektor A. Kita juga sudah punya panjang vektor B, kita juga sudah punya perkalian skalar A dan B, berarti kita bisa mencari cos theta-nya. Cos theta itu berarti
Vektor A dikali vektor B. Tadi sudah kita hitung ya untuk perkalian skalarnya ini. Hasilnya 4 ya. Nah, berarti terus panjang A-nya juga sudah kita cari itu 3, panjang B-nya itu 7, tinggal kita substitusikan. Nah, didapatlah hasil 4/21. Itu masih cos theta ya, sedangkan yang kita cari adalah tetanya. Jadi boleh dihitung pakai kalkulator ya Ananda, nanti Ibu tampilkan gimana caranya. Jadi untuk tetanya kita bisa pakai arc cos. Misal kalau di kalkulator biasanya ada arc-nya ya. Terus kalau ada cos min 1 itu bisa langsung diketikkan cos pangkat min 1. Nah, jadi tinggal kalian ketikkan cos pangkat min 1 dikali 4/21. Nah, nanti di situ ada hasilnya 79 derajat. Nah, ini tampilannya. Jadi nanti kalian itu di situ kan kalau pakai saintifik itu ya, ada cos pangkat min 1. Jadi kalian ketikkan aja dulu, diklik itu, terus pasti nanti otomatis ya. Otomatis dia akan ada tanda kurungnya. Jadi kalian tinggal ketikkan 4 dibagi 21. Nanti ada hasilnya di sini 79 derajat. Jadi diambil pembulatannya saja. Oke, seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi. Ada contoh satu lagi. Kalau kalian amati tadi soal yang pertama dan kedua ini sama ya, jadi intinya diketahui vektornya, vektor A dan B, kemudian kalian disuruh menentukan besar sudutnya. Nah, tapi kita pakai cara yang alternatif kedua. Tadi kan kita, yang pertama kan kita cari panjang vektornya dulu, kemudian perkalian skalarnya. Nah, untuk yang sekarang kita mau pakai cara yang kedua. Jadi mau langsung kita substitusikan semua. Jadi untuk memperjelas ya, jadi kalian boleh menuliskan vektor dalam bentuk kolom. Nah, di situ kan untuk vektor A-nya di sini tidak ada K-nya ya, sedangkan vektor B-nya di sini ada K-nya. Berarti tetap nanti untuk vektor K punyanya vektor A itu kita tuliskan sebagai 0. Tuh ya, harap diperhatikan, tetap kita tuliskan sebagai 0. Nah, kita mau pakai cara yang kedua, berarti pakai cara yang ini. Cos theta sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Ya, jadi Ibu jelaskan di sini A1 B1-nya itu yang mana? Kalau A1 B1 itu berarti nih. Sebentar Ibu hapus dulu ya. Oke, biar jelas. Nah, untuk A1 B1 berarti ini yang baris pertama punyanya A itu berarti A1, baris keduanya berarti A2, baris ketiganya berarti A3. Begitu juga dengan yang B. Kalau baris yang pertama berarti B1, yang kedua B2, yang ketiga B3. Atau bisa langsung dilihat di sini juga bisa ini ya, A1, A2, B1, B2, B3. Seperti itu ya Ananda. Jadi tinggal kalian substitusikan semua. Nah, untuk yang bawah ini sebenarnya itu kalian mencari panjang vektornya ya. Oke, kita substitusikan semuanya. A1-nya min 3. Ini A2-nya B1-nya min 2, kemudian A2-nya 3, B2-nya 4. A3-nya 0 ya, karena tadi K-nya di situ vektor K itu 0. Kemudian B3-nya itu 2. Nah, begitu juga untuk yang penyebutnya, tinggal kita substitusikan semua. A1 dikuadratkan, A2 dikuadratkan, dan A3 juga dikuadratkan. Yang B-nya juga sama, B1 dikuadratkan, B2 dikuadratkan, ini ya, B3-nya juga dikuadratkan. Jangan lupa akarnya. Nah, tinggal kita hitung hasilnya itu kan min 3 kali min 2 ini ya. Itu kan sama aja 6 ya. 6 ditambah 3 kali 4, 12. Berarti hasilnya 18. Dan per ini akarnya, jangan lupa ini min akar 3 dikuadratkan, berarti kan 3 positif. 9 ya, 9
positif, kemudian ditambah 3 pangkat 2 9, berarti akar 18 ini ya, kita tulisin dulu aja nggak apa-apa. Kemudian min 2 nya dikuadratkan juga hasilnya 4 ya, 4 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat 4, hasilnya jadi 24. Nah begini, jadi hasilnya itu setengah akar 3. Nah nilai setengah akar 3 itu kita cari tetanya. Ketika cos theta itu sama dengan setengah akar 3, berarti tetanya berapa? Seperti itu ya. Jadi kita cari dengan cos pangkat min 1, sama seperti tadi. Pakai misal ini kan sebenarnya sudut istimewa ya, setengah akar 3 itu 30 derajat. Tapi misal kalian tidak hafal, boleh pakai kalkulator. Nah, untuk yang setengah akar 3 di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Gimana caranya nih? 18 per akar 18 kali akar 24 kok dapatnya setengah akar 3 ya. Jadi itu kita sederhanakan terlebih dahulu ya Ananda. Di situ kan 18, kemudian akar 18 dikali akar 24, kita sederhanakan aja. Jadi kalau menyederhanakan akar berarti kita pilih angka yang salah satu angka yang bisa di ini ya, akarkan ya. 18 itu kan berarti 9 kali 2. Oke. Kalau misal kita pilih 6 kali 3 nanti nggak bisa ya, nggak ada yang bisa difaktorin. Jadi kita pilih akar 9 kali 2. Kemudian yang 24 itu juga kita mikirnya salah satu angka harus ada yang bisa diakarkan. 24 itu ada 3 kali 8. 3 sama 8 nanti sama aja, nggak bisa. Berarti 4 kali 6 ya. 4 kali 6. Nah, oke. Sampai sini kita akarkan aja 9-nya, berarti kita keluarkan ya, jadi 3 akar 2. Kemudian 4 akar 4-nya itu jadi 2 akar 6. Oke, tulis aja dulu nggak apa-apa, ini bisa kita coret ya. 18 dan 3 berarti 6. 6 dan 2 berarti ini 3. Oke, hasilnya itu 3 per akarnya kita kalikan aja. Akar 2 kali akar 6 berarti akar 12. Loh, ini masih akar masih ada akarnya ya penyebutnya, berarti harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Ada tahapannya lagi nih. 3 per akar 12 dirasionalkan berarti kita kalikan dengan akarnya ya, akar sekawannya. Nah, didapatlah 3 per akar 12 per 12. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya Ananda ya. Akar 12 nya kita ganti pakai 3 kali 4 atau 4 kali 3 per 12. Nah di sini 3 nya kita coret, bagi 3 berarti 4 ya. Di sini 2 per 4 akar 3, sama aja kita perkecil lagi jadi setengah akar 3 ya. Jadi itulah perjalanan panjang ya dari 18 ini menuju ke setengah akar 3-nya ya. Jadi ya memang harus seperti itu ya, harus kita sederhanakan dan harus pula kita rasionalkan ya. Oke, nggak kelihatan ini ya ternyata ya, nggak apa-apa. Jadi itu ya tahapannya itu seperti itu. Oke, nah untuk mencari nilai sudutnya itu sama seperti tadi, pakaikan arc cos atau cos pangkat min 1. Jadi kalau di sini wah tampilannya nggak ada ini cos min 1 ya, ini diklik aja ini ya, nanti akan tampil yang kedua itu ada cos pangkat min 1. Kalian ketikkan, kemudian ini jangan lupa di kurung karena itu kan akar. Kalau nggak kalian kurung nanti intinya dia jadi gini, akar 3 per 2 itu kalau misal cara mengurungnya itu gini, dikurung 3 bagi 2. Jadi harus kalian kurung akar 3-nya itu ya. Penulisannya jadinya nanti kalian klikkan cos pangkat min 1, terus klik akar. Di sini akan muncul ya tanda kurung 3, kemudian baru dibagi kurung tutup ya, dibagi 2. Nah, seperti itu. Oke. Untuk video kali ini insya Allah cukup ya Ananda, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu pemahaman Ananda mengenai materi sudut antara dua vektor ini.
Baik, terima kasih dari Ibu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.